Semua peserta webinar pada hari ini. Saya buka dulu untuk materinya. Kebetulan saya ditugaskan untuk berbagi pengalaman proses pembelajaran di SMA Negeri 14 Bekasi, Jawa Barat selama masa pandemi. Seperti tadi disebutkan oleh Mbak Anik ya sebagai moderator, saya guru SMA Negeri 14 Bekasi mengajar matematika dan diberikan tugas tambahan di SMA Negeri 14 Bekasi sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Sebelum saya memaparkan kegiatan proses pembelajaran pada masa pandemi, saya akan memperlihatkan sekilas kegiatan sebelum masa pandemi. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu ya, ada setiap pagi Bapak Ibu guru menyambut peserta didiknya, mereka saling bercium tangan, di mana sekarang berbanding terbalik di era pandemi ini sudah tidak boleh lagi bersentuhan tangan. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah kegiatan Lomba Paskibra tingkat nasional, di mana SMA Negeri 14 Bekasi sebagai penyelenggaranya. Kemudian ada upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda sebelum pandemi ya ini ya. Semua peserta didik menggunakan baju daerah ya, berbagai macam baju daerah di Nusantara. Kemudian tadi lanjutan yang kegiatan Paskibra di sebelah kiri itu adalah upacara pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, dan yang sebelah kanan itu adalah kegiatan penutupan Lomba Paskibra. Kalau Lomba Paskibra memang biasanya selesainya malam, itu pembagian hadiahnya. Kemudian ini juga waktu itu ada penyambutan kegiatan akreditasi. Dilanjutkan dengan upacara penyambutan kegiatan akreditasi. Kemudian sebelum diumumkan oleh Mas Menteri bahwa ditiadakan UNBK, ini sebelum ada pengumuman ya, kita masih sempat melaksanakan simulasi UNBK dan doa bersama. Ada kegiatan pelatihan tutor sebaya, di mana di setiap kelas itu diambil memang anak-anak yang berprestasi. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi, tapi tiba-tiba pada awal bulan Maret yang tadi juga Pak Mahmun sebutkan bahwa kita yang tidak terpikir bahwa kita akan kena corona, karena kita berpikir bahwa itu jauh di Wuhan, di Italia, kita merasa tenang, tapi tiba-tiba ternyata akhirnya kasus pertama di Indonesia ada di Depok di awal bulan Maret. Suasana begitu mencekam, terus terang masih terbayang waktu itu saya juga dalam keadaan mencekam, menakutkan. Mungkin bukan hanya saya saja, yang lain juga waktu awal-awal itu suasana begitu mencekam sampai pada akhirnya terjadilah karantina dan kita ada PSBB di masing-masing daerah. Pada saat itu, terus terang saya dan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman itu berpikir bagaimana sistem pendidikan dilaksanakan dengan situasi COVID yang sedang menyerang. Apa yang harus sekolah lakukan? Itu terus terang memang mengalami kegundahan, rasa galau, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar selama masa COVID ini. Tapi alhamdulillah memang SMA Negeri 14 Kota Bekasi sebelum masa pandemi itu sudah
pelatihan, caranya ada pelatihan Edmodo, ada pelatihan Google Classroom, dan ada dibentuk tim IT sebelum adanya corona, sehingga ketika kejadian corona ini, masa pandemi ini, alhamdulillah semuanya bisa dijalankan dengan daring. Beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan di SMA Negeri 14 Bekasi dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni, yaitu ujian sekolah, kemudian KBM, pembinaan wali kelas, PHBTS, kegiatan Wakasek, rapat pleno kelulusan, Smart Train atau pesantren Ramadan, penilaian akhir tahun, kemudian upacara peringatan Hari Besar Nasional, kegiatan tutor sebaya, guru sejawat, bakti sosial para guru, rapat komite, rapat verifikasi wali kelas, kemudian rapat pleno kenaikan kelas, rapat persiapan untuk tahun pelajaran 2020-2021 di era new normal, kemudian juga in-house training, optimalisasi MGMP, MGBK dalam rangka persiapan KBM di tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu bisa melihat ini sebagai bukti dokumentasi kegiatan pada masa pandemi. Yang pertama yaitu ujian sekolah yang awalnya diagendakan pada tanggal 9 sampai 17 Maret dan alhamdulillah berjalan dari tanggal 9 sampai 14 itu masih offline. Kemudian pada tanggal 16 Maret itu pemerintah Kota Bekasi menetapkan untuk PSBB, sehingga masih ada 2 hari yang tanggal 16-17 Maret seharusnya offline. Keputusan dari MKKS untuk mengadakan ujian sekolah pengganti tanggal 16-17 Maret itu menjadi tanggal 27 sampai 28 Maret, dan alhamdulillah semuanya juga berjalan lancar. Untuk LMS-nya menggunakan Google Classroom, ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya juga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar juga, karena tim IT dalam hal ini juga sangat berperan, ya. Jadi kendala itu pasti tetap ada. Ada beberapa guru, maaf, yang memang mungkin tidak terlalu melek IT, dan itu sangat dibantu oleh tim IT. Sehingga, dan dalam hal ini juga wali kelas itu sangat berperan sekali. Jadi ada pembinaan wali kelas. Jadi memang kami mengandalkan wali kelas selama masa belajar di pandemi ini untuk mendata anak-anak yang memang secara ekonomi juga tidak mampu, sehingga terus wali kelas mengadakan komunikasi dengan orang tua dan selalu melaporkan segala kegiatannya kepada kami kurikulum, dan alhamdulillah semuanya juga bisa ditangani. Kemudian penilaian harian bersama itu juga dilaksanakan melalui LMS-nya adalah Google Classroom, dan penilaiannya adalah dengan kuisis. Kemudian kegiatan para wakasek juga tetap berjalan dari tim pengembangan mutu sekolah. Ada tadi mengadakan kegiatan tutor sebaya, kemudian guru sejawat, ada mengikuti upacara Hari Besar Nasional. Ini juga ada laporan dari Wakasek Sarana Prasarana, di antaranya itu ada kehadiran Ibu Lurah datang ke sekolah, itu ada gambar sedang membuat hand sanitizer. Kemudian walaupun kondisinya PSBB, tetap mengikuti protokol kesehatan untuk kebersihan tetap dijaga. Kemudian renovasi juga tetap diadakan. Selanjutnya kegiatan kehumasan juga tetap berjalan. Untuk kesiswaan, musyawarah besar OSIS, MUBES OSIS juga dilaksanakan secara daring. Nah, untuk rapat pleno kelulusan ini memang diadakan secara online dan offline. Karena memutuskan kelulusan, wali kelas paling tidak harus hadir. Ini ada di ruang aula, dipimpin oleh kepala sekolah dan saya sendiri, kurikulum.
Yang hadir di sana selain wali kelas adalah semua wakil kepala sekolah. Sedangkan guru-guru yang lain yang bukan wali kelas, dewan guru mengikuti secara online. Kemudian kegiatan Smart Trend, ini adalah pesantren Ramadan. Salah satu kegiatan ini adalah pembentukan karakter, di mana anak-anak di rumah itu mengadakan sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian hasilnya didokumentasikan dan dikirim kepada kami. Ini juga adalah Bapak Ibu guru agama, baik agama Islam maupun yang non-Islam, karena kegiatan ini bukan hanya kegiatan keagamaan ini bukan hanya untuk yang Muslim saja, tetapi yang non-Muslim pun ada. Bapak Ibu guru mereka membuat video tutorial dan bisa dilihat oleh peserta didik setiap sorenya, kegiatan sebelum berbuka puasa. Ini kegiatan yang agama Kristen mereka tetap menjalankan juga. Kemudian penilaian akhir tahun atau biasanya dikatakan kenaikan kelas, alhamdulillah juga semuanya berjalan dengan lancar menggunakan kuisis ya. Upacara peringatan Hari Besar Nasional tetap juga dilaksanakan. Ini masing-masing peserta didik itu yang perempuan ya, ini Hari Kartini, mereka berlomba untuk mengenakan pakaian adat dan rias dan didokumentasikan. Kemudian Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini langsung dipimpin oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami mengikuti dari rumah secara daring. Kemudian yang terakhir untuk mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila, itu semua guru PNS wajib mengikuti dan melihat di televisi di mana waktu itu dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kemudian tutor sebaya yang selama ini juga dilaksanakan secara offline, itu kita tetap melaksanakan walaupun di era pandemi ini tutor sebaya tetap kita laksanakan secara daring. Itu anak-anak yang dipilih memang anak-anak yang mewakili di kelasnya, yang berprestasi supaya nanti bisa berbagi ilmunya dengan teman-teman di kelasnya. Kemudian kalau tadi anak itu ada tutor sebaya, untuk guru juga ada guru sejawat. Ini kebetulan dibuka oleh langsung Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat dan dihadiri juga oleh pengawas pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana program ini yaitu masing-masing guru MGMP mewakili yang memang mereka itu lebih melek IT dibandingkan mungkin yang lainnya, sehingga setelah diadakan kegiatan ini, program optimalisasi digital, mereka harus berbagi atau share ilmunya dengan teman-teman MGMP-nya. Kemudian kita juga tetap mengadakan bakti sosial para guru. Waktu itu memang mengumpulkan dana. Yang biasanya juga murid-murid itu mengumpulkan dana, tapi kali ini karena sedang pandemi, gurunya yang turun langsung mengumpulkan dana pada saat menjelang Ramadan. Biasanya dibilang munggahan ya. Itu alhamdulillah bisa terlaksana dan dana tersebut selain dalam bentuk uang, sembako, APD, itu didistribusikannya ke anak yatim piatu, kemudian kaum duafa. Tentunya ketika membagikan itu tetap mengikuti protokol kesehatannya. Rapat komite juga tetap dilaksanakan, cuman ini secara offline. Ini untuk persiapan sosialisasi PPDB, tentunya juga dengan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya ada rapat verifikasi wali kelas. Ini dilaksanakan sebelum rapat pleno kenaikan kelas. Yang hadir di sekolah, ini di ruang guru, adalah wali kelas dan juga para wakasek dan dipimpin langsung oleh kurikulum saya sendiri. Kemudian siangnya dilanjut
dengan rapat pleno kenaikan kelas 10 dan kelas 11 dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asep Jamal, dan untuk yang Dewan Guru yang bukan wali kelas, mereka bisa mengikuti secara online. Nah, pada akhirnya Alhamdulillah SMA Negeri 14 Bekasi pada tahun ini yang diterima di PTN melalui jalur senam PTN atau rapot berjumlah 101 siswa. Mudah-mudahan nanti di SBMPTN bisa lebih banyak lagi karena tahun kemarin itu jumlahnya yang masuk ke PTN yaitu 232 orang. Kami SMA Negeri 14 Bekasi mempunyai moto juang yaitu 3BM untuk siswa atau peserta didik dan 3BM untuk guru. Untuk siswa yaitu belajar maksimal, berbuat baik maksimal, dan beribadah maksimal. Sedangkan untuk guru bekerja maksimal, berbuat baik maksimal, dan beribadah maksimal. Bagaimana persiapan menghadapi kegiatan pembelajaran di era new normal untuk tahun pelajaran 2020-2021? Kemarin kita mengadakan rapat persiapan itu sebelum tanggal 13. Rapat persiapan tahun pelajaran 2020-2021 di era new normal, semuanya hadir di sekolah, tentunya mengikuti protokol kesehatan. Kurang lebih 64 guru hadir. Kemudian dilanjutkan dengan dari tanggal 6 sampai 9 itu Juli dilanjutkan untuk in-house training. Tentunya pada saat bulan Maret sampai Juni itu kita melaksanakan proses kegiatan pembelajaran, LMS-nya adalah Google Classroom, kemudian juga penilaian ada quizzes, ada Google Form juga. Tentunya tidak hanya di situ saja, di era new normal ini harus ada peningkatan. Nah, sehingga kita mengadakan in-house training, yaitu optimalisasi kinerja MGMP, MGBK, dalam rangka persiapan proses pembelajaran tahun 2020-2021, di antaranya adalah membuat video tutorial yang nantinya akan diunggah di YouTube. Jadi bedanya di bulan Maret sampai Juni itu, waktu pas bulan Maret sampai Juni belum menggunakan video tutorial, tapi untuk tahun pelajaran yang akan datang ini ditambah dengan video tutorial, kemudian nanti juga akan membuat modul seperti yang tadi Bapak Mahmud jelaskan, bagaimana membuat modul, karena itu sangat membantu sekali. Apalagi untuk mata pelajaran eksak, apabila tidak ada video tutorial dan modul itu terus terang mungkin akan sangat kesulitan anak-anak. Ya, matematik ketika menjelaskan 1 KD aja begitu banyak, kalau seandainya hanya sekedar Google Classroom saja mungkin itu sangat kurang, sehingga apabila dengan video tutorial dan modul itu sangat membantu dalam proses KBM. Kemudian keputusan bagaimana SMA Negeri 14 Bekasi untuk tahun pelajaran baru di 2020-2021 ini, karena memang Kota Bekasi sekarang masuk di zona kuning, sehingga otomatis kita memutuskan proses KBM dengan daring, ya, belajar dari rumah. Tentunya kita juga mengacu kepada pedoman belajar dari rumah atau BDR dan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru AKB di sekolah di Provinsi Jawa Barat. Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Barat mengadakan survei ke lapangan. Latar belakangnya yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, pemerintah memperkenalkan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan belajar dari rumah, dan dilakukan survei karena diperlukan data konkret untuk memotret secara langsung permasalahan apa saja yang dihadapi oleh orang tua dan anak-anak. Hasil survei yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni, di mana sasarannya adalah orang tua siswa, dilihat dari
gender. Untuk jumlah respondennya adalah 95.279 orang tua. Dilihat dari gender, kemudian latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan. Kemudian untuk sasaran siswa sejumlah respondennya 100.546 siswa juga berdasarkan gender, kemudian berdasarkan teknologi informasi yang digunakan saat BDR, dan berdasarkan hambatan saat pelaksanaan BDR, kita bisa lihat presentasinya. Sulit memahami materi itu 70%, merasa bosan 57,1%, kurang konsentrasi 56,6%, sulit komunikasi atau kurang jelas penjelasan guru, jaringan internet, dan kurang memadai 56,5%. Berdasarkan data hasil survei di atas, diperoleh atau gambaran umum berjalannya proses BDR, belajar dari rumah, selama bulan kebelakang, itu dari Maret sampai Juni, masalah-masalah yang cenderung dihadapi oleh orang tua dan siswa selama BDR yang pertama adalah media pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh siswa atau peserta didik adalah WhatsApp. Kemudian orang tua mengalami kesulitan di dalam mendampingi belajar anak karena materi yang terlalu sulit, kemudian kesulitan mengatur waktu dan punya pekerjaan. Harapan orang tua melatih anak untuk belajar mandiri dan disiplin. Beberapa orang tua juga merasa terbebani dengan kuota internet yang harus disediakan untuk anak-anak. Kemudian yang kelima, selama BDR, siswa melakukan pembelajaran di rumah, televisi bisa menjadikan alternatif pendukung belajar di rumah. Sebagian besar anak-anak merasa kesulitan memahami tugas yang diberikan oleh guru, bosan, kurang konsentrasi, dan sulit komunikasi dengan guru. Kemudian hal yang disenangi anak-anak adalah pembelajaran kontekstual, tugas tidak membebani, terencana, dan berjadwal. Kemampuan belajar anak-anak selama di rumah antara 1 sampai 4 jam per hari. Selama BDR, pembelajaran harus dilakukan secara daring atau luring karena ada beberapa anak yang tidak memiliki akses internet dan alat komunikasi. Kemudian berdasarkan hasil survei tersebut dibutuhkan protokol kesehatan baik untuk guru, siswa, dan orang tua selama masa BDR berlaku. Untuk prinsip penyusunan pedoman BDR belajar dari rumah yaitu fokus. Prinsip dalam menyusun pedoman adalah fokus melayani kebutuhan anak-anak mengacu pada kompetensi inti. Kemudian adil, pembelajaran melayani semua siswa, memperhatikan latar belakang ekonomi dan budaya anak-anak. Kemudian jelas, memberikan kemudahan kepada siswa saat melakukan BDR. Kemudian fleksibel, layanan pendidikan pada masa BDR itu bersifat fleksibel, dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Kemudian yang kelima, kolaboratif. Yang keenam, berkarakter. Pembelajaran selama BDR ini harus membentuk anak berkarakter mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan religius. Langkah pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR. Langsung saja, tadi berdasarkan hasil survei bahwa metode pembelajaran BDR yang dikembangkan guru itu tidak boleh membebani peserta didik dan merepotkan orang tua. Waktunya ditentukan sesuai dengan kesanggupan para peserta didik ketika belajar di rumah. Modul yang dikembangkan memberikan pemahaman mendalam melalui penjelasan kasus dan evaluasi melalui pengenalan soal-soal hot. Adapun kebijakan pada saat pandemi adalah memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Sedangkan materi yang diberikan fokus pada literasi dan numerasi, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Bagaimana metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah? Ini harus ada persiapannya dan nanti bagaimana pelaksanaannya. Untuk persiapannya, saya mungkin khusus membacakan atau
mempresentasikan yang daring karena kebetulan SMA 14 proses pembelajarannya secara daring, jadi saya membacakan daring. Untuk siswa atau peserta didik, ini yang pertama memiliki program PDR secara tertulis dalam bentuk jadwal pelajaran. Kemudian memiliki petunjuk pelaksanaan daring. Memiliki bahan ajar yang dilengkapi langkah-langkah pembelajaran yang jelas, lengkap dengan alat evaluasi. Kemudian memiliki alat komunikasi dan kemampuan akses internet, memiliki kontak person, guru atau teknisi sekolah jika terjadi kesulitan belajar. Untuk guru, kalau tadi untuk peserta didik, sekarang untuk gurunya apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama yaitu menyiapkan program pembelajaran BDR minimal selama 1 semester. Kemudian memiliki bahan ajar yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi, memiliki alat evaluasi dalam bentuk soal-soal HOTS, memiliki media pembelajaran multimedia dengan memanfaatkan berbagai media di internet, kemudian menggunakan model pembelajaran yang direkomendasikan pada kurikulum 2013. Kemudian bagaimana persiapan kepala sekolah dan manajemen sekolahnya? Yang pertama, membentuk tim pengembang kurikulum BDR, ya, membentuk tim pengembangan kurikulum belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, menentukan teknik pembelajaran daring. Yang ketiga, menetapkan protokol kesehatan pembelajaran pada masa BDR. Yang keempat, mengalokasikan biaya pembuatan modul berbasis keterampilan berpikir. Yang selanjutnya, mengalokasikan biaya pembuatan soal-soal HOT. Kemudian mengalokasikan biaya pelatihan pembuatan media pembelajaran, melakukan supervisi pembelajaran daring, dan menyediakan sarpras, ya, sarana dan prasarana pembelajaran secara daring. Untuk pengawas sekolah, yaitu apa yang disiapkan, membuat program monitoring pelaksanaan BDR. Kebetulan ini di tempat kami di SMA 14, untuk pengawasnya sangat aktif sekali. Sering sekali kita berkomunikasi dan beliau datang ke sekolah untuk monitoring sekolah kami. Kemudian membuat alat evaluasi predik tentang pelaksanaan belajar sesuai protokol kesehatan. Yang selanjutnya yaitu membuat laporan pelaksanaan BDR secara periodik. Dan yang paling terpenting di masa pandemi ini yaitu infrastruktur. Bagaimana infrastrukturnya yang secara daring? Yang pertama memang harus mempunyai alat komunikasi. Bisa laptop atau HP. Kemudian yang kedua, jaringan internet. Kemudian yang ketiga adalah ruangan nyaman untuk belajar. Dan yang keempat adalah bahan ajar dan media belajar. Kemudian bagaimana untuk orang tua siswa atau orang tua peserta didik di dalam proses pembelajaran daring ini? Yang perlu dipersiapkan, yang pertama yaitu mengalokasikan anggaran untuk kuota internet bagi yang mampu. Kalau untuk yang tidak mampu, itu sebagian dana dari BOS itu ada untuk kuota internet, ya, untuk membantu memang peserta didik yang tidak mampu atau kurang mampu. Kemudian yang kedua, memiliki edaran program dan jadwal pelaksanaan BDR. Dan yang ketiga, memiliki kontak person guru atau wali kelas, ini terutama wali kelas, karena dalam masa pandemi ini wali kelas perannya benar-benar sangat dibutuhkan sekali. Karena wali kelaslah yang benar-benar harus mengetahui bagaimana kondisi anak-anaknya, siapa saja yang memang selalu aktif belajar, kemudian misalkan lost contact, itu yang benar-benar wali kelas harus bisa mencari informasi apa yang terjadi dengan anak tersebut, apa permasalahannya. Ya, kemudian kalau tadi adalah persiapan, sekarang pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya untuk peserta didik atau siswa yang dengan daring, proses KBM daring. Yang pertama, sebelum belajar, siswa atau peserta didik melakukan pembiasaan dalam rangka pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter ini bukan berarti mengalami kesulitan ketika masa pandemi. Bukan hanya pas offline saja yang bisa dilakukan pembentukan karakter. Ini diantaranya yaitu
dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum kita mulai mengajar, Bapak Ibu guru, misalkan dengan Vicon, entah itu Webex meeting atau Zoom meeting, kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disitulah ada pembentukan karakter dan jiwa nasionalnya muncul. Kemudian setelah itu ada literasi, kemudian Bapak Ibu guru bisa juga misalkan pas ada jeda untuk mereka sholat duha, dan jangan lupa selalu berdoa juga sebelum dan sesudah proses pembelajaran tetap dilaksanakan berdoa. Jadi tidak kemudian dengan karena daring ditinggal begitu saja, ngasih tugas terus ditinggal sampai dengan selesai waktunya anak-anak dibiarkan, tidak seperti itu. Kemudian yang B, melaksanakan instruksi pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Yang C, melaksanakan pembelajaran dengan menganalisis, sintesis, evaluasi, dan mencipta terhadap materi belajar yang tersedia dalam modul. Kemudian selanjutnya melakukan komunikasi dua arah dengan guru melalui media komunikasi yang disediakan dan disepakati oleh guru. Jadi sebelum proses KBM itu, kayak sekarang, awal-awal kita mengadakan proses KBM, kita harus ada komunikasi dulu dengan anak-anak. Misalnya guru dan anak-anak itu membuat kesepakatan. Misalkan, mengadakan Vicon-nya sebulan sekali. Karena apa? Karena takutnya nanti kuota internetnya bengkak, dan itu kan bukan hanya satu pelajaran. 16 pelajaran kalau semuanya video conference, semuanya Webex, Zoom meeting, takutnya jebol untuk kuotanya, sehingga mungkin bisa saja untuk di sekolah kami ya sebulan sekali untuk video conference-nya, yang selanjutnya mungkin bisa dengan melihat video tutorial atau dengan modul atau dengan PPT dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal HOTS atau unjuk kerja secara virtual. Ini untuk guru, bagaimana pelaksanaannya. Tadi juga Bapak Mahmud sudah menjelaskan kesiapan guru itu seperti apa untuk proses KBM daring. Yang pertama itu bagaimana guru, yang pertama adalah mengecek kehadiran peserta didik, langkah-langkahnya ya. Kemudian melakukan dan mengarahkan kegiatan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat germas ya dalam pengembangan pendidikan karakter. Jadi Bapak Ibu guru ketika mengajar itu diselipkan bagaimanapun tentang virus ini, virus corona, dan bagaimana kita harus berperilaku hidup bersih, sehat. Kemudian yang langkah selanjutnya menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian menjelaskan hasil yang harus dicapai oleh siswa, ya apa dari kegiatan hari ini, misalnya belajar hari ini apa yang harus kita capai. Walaupun memang tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh memaksakan ketuntasan belajar, tetapi tetap setiap kita mengajar harus kita jelaskan apa yang hasil yang harus dicapai pada hari ini. Kemudian membahas jawaban hasil evaluasi yang dikerjakan siswa. Nah ini di pandemi ini, di era pandemi ini, kita itu tadi walaupun daring, tidak hanya sekedar ngasih tugas, kemudian dikumpulkan, tidak pernah dibahas. Jadi tetap Bapak Ibu guru seperti biasa, waktu pas offline, kalau kita memberikan tugas harus dibahas. Karena apabila tidak dibahas, anak-anak juga biasanya merasa kecewa. Kenapa hanya ngasih tugas doang, Bapak Ibu guru tidak membahas. Nah, bagaimanapun harus dibahas, apalagi terkait dengan materi esensial dan soal-soal yang mungkin cukup sulit. Kemudian membuka ruang dialog sebagai bahan untuk umpan balik pembelajaran berikutnya. Seperti tadi juga yang sudah saya jelaskan bahwa tidak sekedar hanya memberikan tugas saja, kemudian dikumpulkan, ditinggalkan, tetapi Bapak Ibu guru harus memberikan ruang untuk dialog, di mana di situ di mana letak kesulitannya apa saja. Dan sebagai guru juga kalau seandainya ada misalkan dari 36 orang peserta didik yang hadir hanya 34 orang, itu harus tanggap ini yang 2 kenapa? Harus dicari informasinya, bisa menanyakan terlebih dahulu ke sekretaris kelas atau ketua kelas, kemudian berkoordinasi dengan wali kelas, karena kita harus tetap memperhatikan justru anak-anak yang tidak hadir permasalahannya apa.
apa karena mungkin tidak punya kuota dan sebagainya, harus segera diatasi, jangan lost contact. Kemudian kepala sekolah dan manajemen sekolah dalam pelaksanaan seperti apa? Harus melakukan monitoring terhadap guru dalam pelaksanaan BDR. Seperti kemarin yang sudah berjalan, kami dari bulan Maret sampai Juni itu terus terang saya sendiri turun langsung untuk memantau kegiatan guru, gitu ya, kegiatan guru karena kita membentuk grup di situ, ada berbagai macam grup, terus terang memang sampai HP error ya, mungkin karena saking banyaknya grup-grup, kita mantau anaknya, mantau gurunya, mantau wali kelasnya, dan semua kegiatan-kegiatan. Kemudian melakukan monitoring terhadap kehadiran peserta didik tadi. Kita di SMA Negeri 14 melakukan monitoring tadi, yaitu melalui wali kelasnya. Jadi wali kelas betul-betul berkontribusi dalam hal ini. Semua wali kelas melaporkan kepada kami kurikulum, bahkan waktu awal itu hampir setiap hari memberikan laporan, sehingga kita secepatnya atasi apa yang terjadi dengan anak ini. Apalagi kemarin kan itu adalah semester 2 untuk kenaikan kelas gitu ya. Jadi benar-benar kita pantau supaya anak tersebut tetap mengikuti proses pembelajaran, dan kalau memang ada kesulitan kita atasi. Kemudian melakukan evaluasi periodik terhadap kendala. Seperti tadi juga saya sudah jelaskan, jadi kendala apa yang kita hadapi, secepatnya kita atasi. Kemudian membangun komunikasi dengan komite, kita tetap membangun komunikasi dengan komite, karena memang komite dalam hal ini juga punya peranan yang sangat penting, dan juga membangun komunikasi dengan orang tua. Yang terakhir untuk kepala sekolah, membuat laporan periodik kepada pihak dinas melalui pengawas pendidikan. Di Provinsi Jawa Barat, kami kebetulan semua kepala sekolah memang diinstruksikan untuk membuat laporan. Kebetulan laporannya karena harus dilampirkan dokumentasi, itu sangat tebal sekali. Itu sebagai bukti konkret bahwa kita betul-betul mengadakan proses kegiatan pembelajaran KBM secara daring. Kemudian untuk pengawas juga tadi saya sebutkan bahwa pengawas itu melakukan monitoring manajemen BDR. Kebetulan pengawas kami yang tadi saya sebutkan sangat sekali kooperatif dengan kami, sering komunikasi, dan juga beliau datang ke sekolah. Ya, kemudian membuat pembinaan dan pengayaan untuk kegiatan BDR. Untuk media pembelajaran daring, yaitu video tutorial di internet yang seperti tadi saya sudah kemukakan bahwa kami di tahun pelajaran ini banyak membuat video tutorial ya. Kemudian aplikasi belajar di internet, televisi streaming, kemudian radio streaming, itu juga bisa untuk media kita. Kemudian untuk orang tua siswa, apa yang harus dilakukan, dan di dalam pelaksanaannya orang tua itu mendampingi peserta didik selama PDR berlangsung. Dan alhamdulillah di bulan Maret sampai Juni kemarin itu hampir rata-rata walaupun anak SMA mereka tetap didampingin. Saking karena mereka perhatiannya didampingin, jadi banyak sekali sering komunikasi dengan wali kelas apa aja kesulitan-kesulitan, dan bahkan mereka terus terang sampai mengemukakan curhatannya. Ternyata dengan daring ini gitu kan, kita tahu bahwa ternyata membimbing dan mendidik, mengajar, membimbing siswa itu bilang satu anak saja saya mengalami kesulitan. Bagaimana Bapak Ibu guru yang mengajar satu kelas 36 orang, satu guru mengajar berapa kelas, dan ya alhamdulillah juga memang membuat para orang tua menyadari betapa pentingnya seorang guru terhadap anaknya. Guru adalah orang tua di sekolah, sehingga dengan adanya daring ini juga ada hikmahnya. Jadi orang tua benar-benar menjadi lebih perhatian lagi ke anaknya, karena melihat bagaimana susahnya dalam proses belajar. Kemudian mengawasi peserta didik selama BDR. Yang tadi saya sebutkan bahwa putra-putri di SMA 14 Bekasi ini orang tuanya memang ada bukti di situ komunikasi bahwa mereka mengawasi selama proses belajar dari rumah. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kemarin mungkin sering temani gitu dalam belajar gitu kan, bahkan mungkin
ada orang tua yang ikut mengerjakan tugas-tugas anaknya gitu. Kalau anaknya mungkin mengalami kesulitan, orang tua ikut turun tangan. Diharapkan di tahun pelajaran yang ini yang berjalan 2020-2021 peserta didik sudah mandiri, harusnya sudah terbiasa karena kan 3 bulan sudah melaksanakan proses belajar ini secara daring dan mereka harus mandiri dan bertanggung jawab. Ya, tentunya guru-guru juga kalau bisa memberikan soal-soal baik itu latihan, ulangan gitu, jangan terlalu yang membebani atau membuat sulit, gitu. Sehingga mereka yang kita bisa mengukur kemampuan mereka. Gitu. Kemudian membantu kesulitan teknis belajar peserta melalui komunikasi dengan guru. Tentunya memang orang tua harus tetap berkomunikasi dengan pihak sekolah melalui wali kelas biasanya untuk apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami. Kemudian infrastruktur harus memiliki jaringan internet yang memadai. Alhamdulillah di SMA Negeri 14 untuk jaringan internet itu udah memadai. Kemudian alat komunikasi berfungsi dengan baik. Kemarin sempat memang ada sekitar 2 orang anak yang secara ekonomi itu tidak mampu dan tidak punya HP, ada wali kelas yang begitu baik sampai memberikan HP karena kemudian kan punya 2, satunya dikasih ke anaknya, itu ada 2 seperti itu. Kemudian harus memiliki bahan ajar daring. Kemudian untuk bagaimana kurikulum di masa pandemi ini secara daring bagaimana? Yang pertama mengajarkan kompetensi inti dalam kurikulum 2013 berfokus pada pendidikan karakter yang mandiri, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, religius, dan keterampilan berpikir. Kemudian yang kedua, pendekatan kolaboratif atau tematik. Dan yang ketiga, menggunakan multimedia dan aplikasi pembelajaran. Kemudian durasi pembelajaran maksimal 4 kali 45 menit JP per hari. Itu diharapkannya seperti itu. Karena kalau memang dari pagi, kalau untuk Bapak Ibu guru mungkin karena mengajar seharinya itu tidak full. Mungkin bisa saja hanya 2 kelas ya, 2 kelas misalkan 2 jam, mungkin bisa di awal, di tengah atau di akhir. Tetapi kalau untuk peserta didik kan dari pagi sampai dengan sore. Sehingga kalau melihat dari hal seperti itu perlu dipertimbangkan bagaimana untuk durasi pembelajaran. Karena memang kasihan selain mata ini mungkin lelah banget ya kalau dari pagi sampai sore di depan komputer atau misalkan laptop gitu kan, HP. Nah, selain itu juga mungkin nanti takutnya jebol juga pulsanya, kuota internetnya. Jadi harapkan mungkin bisa saja dikurangi untuk per jamnya yang 45 menit menjadi separuhnya menjadi 20 menit. Kemudian bagaimana proses pembelajaran di dalam pelaksanaannya untuk daring, yaitu melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian melatih komunikasi, kreativitas, kemampuan menuangkan ide ke dalam karya tulis, membuat produk karya kreativitas berbasis multimedia dan internet, kemudian mempublikasikan karya di media sosial internet. Kemudian penilaian hasil pembelajaran bisa dengan evaluasi soal uraian CBT, evaluasi soal pilihan ganda CBT, dan unjuk kerja virtual. Untuk di SMA 14, alhamdulillah untuk penilaian yang kognitif tadi menggunakan kuisis ya. Jadi seperti yang tadi Pak Mahmud jelaskan bagaimana penilaian, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kami untuk penilaiannya menggunakan kuisis ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya diserahkan lagi ke Mbak Anik Puspowati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.